Halo, selamat pagi teman-teman semua kelas Musa. Bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti minggu-minggu pada biasanya kita bersyukur kalau Tuhan memimpin kita sampai hari ini kita boleh beribadah. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada setiap kita semua. Nah, teman-teman, hari ini kita ingin membahas tentang satu pembahasan, yaitu tentang kemah suci yang didirikan Musa untuk mengajak orang Israel beribadah kepada Allah. Nah, tapi sebelum itu, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa, kita memohon hikmat Tuhan supaya Tuhan menyertai kita dan kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, Lause akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu. Kami boleh sama-sama kembali untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan dari dalam Alkitab yang kami percaya dapat mengubahkan hidup kami. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan semangat kepada kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita patut bersyukur nih karena kehadiran Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Apalagi hari ini kita juga sama-sama mau bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah lagi, untuk datang kepadanya. Ini adalah satu momen sekali di dalam seminggu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Meskipun mungkin di antara teman-teman ada yang merasa aneh gitu ya, nggak ketemu sama teman-teman di sekolah minggu, nggak bisa main di gereja setelah selesai sekolah minggu, tapi kita tetap sama-sama mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kita. Apapun kondisinya, Tuhan tetap beserta dengan kita. Walaupun kita pergi ke gereja untuk beribadah, maupun kita beribadah di rumah saat ini, mungkin bersama papa mama, bersama keluarga yang lainnya, kita tetap mau semangat dalam memuji Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman, sebelum kita lebih jauh akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau memulai ya, kita baru mau memulai ibadah ini. Kita naikkan pujian Bapa, Ku datang padamu. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan membimbing setiap kita. Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Bapa, Ku datang padamu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Kita katakan kita datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, Ku datang padamu. Bapa, Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oke, teman-teman, kita sudah menaikkan pujian, rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa kita benar-benar berterima kasih kepada Tuhan karena Ia mengizinkan kita untuk bisa beribadah pada hari ini. Teman-teman semua, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan melalui kisah yang akan kita baca nanti di dalam kitab Keluaran, yang mengisahkan tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel itu mendirikan kemah suci, kemah pertemuan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah pujian ini menjadi pujian pengantar setiap kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, supaya menjadi persiapan kita dalam menyambut berkat Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini. Mari kita sama-sama naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dia terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, oke, teman-teman semua, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sekali lagi berdoa kepada Tuhan, kita memohon hikmat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus supaya kita bisa benar-benar mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Lalu saya akan sekali lagi memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami, Tuhan memanggil kami untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran Tuhan hari ini. Sebentar kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan memimpin dan menyertai setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan sama-sama kembali gitu ya melihat tentang kisah Musa dan bangsa Israel pada waktu setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kalau di pertemuan sebelumnya mungkin kalau tidak salah membahas tentang perjanjian antara Allah ya yang melalui Musa antara Allah dengan bangsa Israel. Sekarang hari ini kita mau sama-sama belajar ya dari kisah di dalam kitab Keluaran pasal 40 tentang bagaimana Musa dan bangsa Israel mendirikan kemah suci, mendirikan kemah pertemuan sehingga mereka bisa beribadah nih kepada Tuhan. Kayak sama kita nih hari ini ya, sama kayak kita hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan.
Kita juga mau baca kisahnya nih, bagaimana bangsa Israel pada mula-mula di padang gurun waktu itu, yang pastinya dia mendirikan kemah suci, mendirikan rumah ibadah seperti gereja kita ya saat ini, gereja yang ada, sehingga mereka bisa datang ke tempat itu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, Lause akan membacakan kepada setiap kita dari Keluaran pasal 40 ayatnya yang kedua ya. Keluaran pasal 40 ayatnya yang Keluaran pasal 40 ayat yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Lalu kemudian disambung dari Keluaran 40 ayat 18 sampai 19. Lause akan bacakan untuk kita semua ya. Keluaran pasal 40 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Lalu lanjut ke ayat 18 dan 19. Di situ dikatakan, Musa mendirikan kemah suci itu. Musa mendirikan kemah suci itu. Dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menundungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman tahu begitu ya, dari kisah yang lalu kita belajar bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Allah memberikan perintah-perintah yang harus orang Israel lakukan, dan salah satunya adalah perintah untuk beribadah kepada Tuhan, perintah untuk menaati dan menyembah Allah saja. Nah, perintah ini diberikan Tuhan melalui Musa untuk bangsa Israel, supaya mereka benar-benar bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, dari perikop yang tadi kita sudah baca, kita melihat bagaimana Musa diperintahkan oleh Allah nih untuk mendirikan sebuah kemah suci, mendirikan sebuah tempat ibadah, supaya orang Israel itu bisa datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hikmat, dengan sesuatu yang mendorong mereka untuk datang ya, menyembah kepada Tuhan. Itu perintah Tuhan kepada Musa. Makanya tadi dibilang katanya, dirikanlah kemah suci, tujuannya supaya orang Israel bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah lihat gitu ya gambar kemah suci itu, ada beberapa bagian-bagian ya, ada bagian 1, bagian 2, dan bagian-bagian lainnya yang menyusun kemah suci tersebut. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, misalnya ada gambar tentang kemah suci ya, seperti gambar ini, kemah suci, di situ dijelasin gitu ya, di halaman awal itu adalah halaman supaya orang-orang itu bisa datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi di sini tidak ada pintu gitu ya. Ada kain yang menutupi halaman ini, tapi orang-orang bisa masuk kapan saja ke halaman depan itu yang ada mesbah, tempat mempersembahkan korban, supaya orang-orang Israel, orang-orang yang masuk ke dalam situ, mereka bisa datang beribadah kepada Tuhan dan juga mempersembahkan korban sebagai bukti pertobatan mereka kepada Tuhan. Nah, setelah di halaman yang pertama ini, ada juga halaman yang selanjutnya nih. Halaman yang selanjutnya ini disebut sebagai ruang kudus. Nah, di ruangan ini ada berbagai perlengkapan nih, ada berbagai perlengkapan yang dipakai imam-imam waktu menjalankan ibadah, sehingga ibadah itu bisa berjalan dengan baik. Ada meja roti sajian, ya, dimana itu adalah tempat untuk meletakkan roti bagi para imam. Kemudian juga ada lampu-lampu gitu ya, sebutannya seperti kandil emas ada begitu ya, ada lampu-lampu seperti yang sering digunakan oleh para rabi-rabi Yahudi, sehingga dari lampu-lampu itu keluar asap, itu untuk itu untuk membuat bangsa Israel lebih menghayati ibadah mereka kepada Tuhan, karena pada waktu itu asap itu adalah suatu wangi-wangian gitu ya, wangi-wangian yang dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga itu bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada benda-benda yang disimpan di situ supaya para imam nanti bisa pakai, bisa digunakan pada waktu upacara ibadah sedang dilakukan, begitu ya, sedang dilakukan. Nah, setelah bagian yang ruang yang kedua ini, ruang yang kudus, ada satu ruangan terakhir. Nah, ruangan terakhir ini disebut sebagai ruang maha kudus.
Di ruang Maha Kudus ini ada yang namanya tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian Allah. Kalau teman-teman tahu, tabut perjanjian ini adalah suatu tempat gitu ya, suatu tempat yang terbuat dari emas, ada patung malaikat, dua malaikat yang menutupi wajahnya dengan sayapnya, dan di dalamnya itu terdapat dua loh batu yang Tuhan kasih ke Musa. Nah, tabut perjanjian ini adalah lambang perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Dan tabut perjanjian ini juga adalah lambang bagaimana Allah itu ada bersama dengan mereka. Nah, tabut perjanjian ini ditaruh di ruang Maha Kudus, sehingga yang masuk ke situ hanya boleh imam-imam dan Nabi Musa, sementara orang-orang tidak bisa masuk. Nah, tetapi teman-teman, kehadiran kemah suci ini di sekeliling bangsa Israel, karena kan waktu itu waktu bangsa Israel telah keluar dari Mesir, yang mereka diperbudak, dijajah begitu ya. Akhirnya mereka keluar dari Mesir, dipanggil Tuhan untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, pada akhirnya mereka memang beribadah begitu ya kepada Tuhan. Mereka benar-benar menyembah Tuhan melalui kemah suci yang didirikan itu. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan benar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu agar orang Israel bisa benar-benar menyembah Dia. Kehadiran kemah suci di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu di padang gurun menjadi lambang bagaimana Tuhan hadir di tengah mereka. Ada tabut perjanjian juga yang selain dari kemah suci itu juga melambangkan kehadiran Tuhan di tengah setiap mereka. Jadi kemah suci, tabut perjanjian, atau yang lain sebagainya itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu hadir di tengah umat Israel. Tuhan itu mau dekat dengan orang-orang Israel, sehingga orang-orang Israel bisa datang kepada Tuhan, mereka bisa menyembah Tuhan, mereka bisa memberikan korban kepada Tuhan sebagai wujud mereka bertobat kepada Tuhan. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa belajar nih bahwa dari kehidupan bangsa Israel, ibadah merupakan satu hal yang penting. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita masa kini. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, Tuhan juga mau kita beribadah kepada Dia. Meskipun ya saat ini tuh kita nggak bisa tuh datang ke gereja, kita nyanyi bareng teman-teman, kita dengerin lause-lause lain yang bercerita di dalam kelas, kita nggak bisa. Tapi Tuhan tetap mau kita beribadah. Karena pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, waktu kita memanggil Tuhan, itu adalah momen kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Meskipun kita tidak datang ke gereja, Tuhan mau tetap kita beribadah kepadanya, bernyanyi untuk Tuhan, dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman semua, seperti yang Lause bilang tadi gitu ya, meskipun kita nggak bisa ketemu, tapi kita tahu di dalam ibadah yang sedang kita lakukan ini, ibadah yang sedang kita lakukan pagi hari ini, itu Tuhan itu hadir begitu ya. Karena apa? Karena Tuhan berjanji kepada setiap kita, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan tidak selalu berada di gereja, di rumah ibadah, tapi Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius 28 ayatnya yang ke 19 sampai 20, di situ Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang bahwa Dia akan menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman. Juga di dalam Matius 18 ayat 20, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bahkan bilang, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di situ. Di sini kita melihat bahwa pada waktu orang-orang beribadah kepada Tuhan, atau dalam keadaan apapun, situasi apapun, Tuhan tetap hadir. Khususnya pada waktu hari ini kita beribadah, hari ini kita di rumah bersama keluarga kita beribadah, Tuhan hadir juga hari ini bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini Lause rindu setiap kita yang telah mendengarkan cerita ini, kita bisa memiliki hati yang benar-benar rindu gitu ya, untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan, untuk bisa memuliakan Tuhan, sehingga kita bisa diperkenankan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan melalui pekerjaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka kita mau memberikan diri kita mau memberikan hidup kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Allah, karena Dia adalah Allah yang baik kepada setiap kita.
Seperti bangsa Israel yang Allah panggil untuk beribadah, datang ke kemah suci, datang mendekat kepada Allah. Demikian juga setiap kita dipanggil oleh Allah untuk bisa datang kepadanya. Dimanapun itu, Tuhan rindu kita terus datang kepadanya. Amin. Teman, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini, kita sama-sama mau membuka dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ke 2. Kita mau membaca ayat firman Tuhan ini sebagai kerinduan kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan gitu ya. Dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 2, kita mau menghafalkan bagian ini. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman, itulah ayat hafalan kita yang mendorong setiap kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini dan rindu untuk bisa terus bersekutu dengannya melalui ibadah yang Tuhan izinkan ya kita untuk bisa melakukannya, khususnya seperti pada pagi hari ini. Teman, sebagai penutup dari ibadah hari ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memimpin ibadah kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi, kita katakan, Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke teman-teman, kita telah menyelesaikan ibadah ini. Mari sekarang kita sekali lagi berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah menyelesaikan ibadah ini karena pimpinan Tuhan. Kita juga mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau kepada kita untuk kita lakukan. Mari kita berdoa, lalu seakan sekali lagi memimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memimpin kami sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk menaati firman Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga mau belajar untuk bisa beribadah kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Seperti yang Tuhan
telah perintahkan kepada bangsa Israel untuk beribadah, kami juga mau menaati perintah itu. Kami mau untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami, meskipun kami masih kecil, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami karena Tuhan sayang kepada setiap kami. Kami juga mau menyerahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami akan ada acara bersama papa, bersama mama, sama adik-adik, atau kami mau mengerjakan tugas-tugas atau aktivitas yang lain. Kami mau terus memohon kepada Tuhan untuk Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pagi yang indah ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji serta memuliakan Tuhan. Kami mau berdoa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman, terima kasih telah hadir di ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan menyertai kita. Bye-bye.